Berawal dari hobi cicip-mencicip makanan, dua anak muda asli Surabaya ini justru menguji peruntungan berbisnis dari sektor makanan, khususnya sektor bakery and pastry. Dari keisengan menawarkan makanan ke sejumlah teman, ternyata kini omset tahunan bisnisnya sudah mencapai miliaran. Tetapi perkembangan bisnis yang cukup cepat tidak membuat mereka berpuas diri, sejumlah inovasi dilakukan, baik dalam urusan pemasaran maupun inovasi menu. Tentu saja untuk kepuasan pelanggan dan juga bisnis yang terus berkelanjutan. Sebagian orang Indonesia menggemari makanan yang unik dan sedang tren. Sepasang sahabat, Karin Binanto dan Andrea Sharon, melihat hal tersebut sebagai peluang bisnis. Mereka menciptakan aneka kue dengan cita rasa terkini. Kedua wanita berusia 28 tahun ini sudah lama saling mengenal sejak sekolah menengah pertama. Uniknya, keduanya sama-sama tidak memiliki latar belakang keahlian cake and bakery. Karin merupakan lulusan sekolah film Columbia College, Hollywood. Ia sempat terlibat dalam pembuatan film layar lebar, Ayat-Ayat Cinta dan Habibie Ainun. Akhirnya, mimpimu tercapai, membuat truk terbang untuk bangsamu. Jadi bagaimana mulanya seorang yang berkecimpung di bidang film cukup lama, lebih dari 5 tahun, akhirnya beralih ke bidang bakery? Sebenarnya dari iseng. Waktu itu masih nulis naskah kan. Terus saya bikin kue, milk crepe namanya. Jadi itu yang layer-layer krim dan crepes selama sebanyak 20. 20 lapisan. Dari situ saya kirim ke teman yang sekarang adalah partner saya. Waktu itu lagi styling buat salah satu restoran di Surabaya. Dari situ ownernya restoran itu pesan. Saya kan nggak jualan. Tapi akhirnya ya udah saya iyain. Akhirnya dia transfer duit dulu kan. Dia transfer duit dulu. Saya bikinin, dari situ banyak order-order lain bermunculan dari lihat profil BlackBerry. Ini cake up, ini kue apa, nggak pernah lihat. Dari situ akhirnya dia order setelah 2 bulan nyambi nulis naskah dan bikin kue. Akhirnya kita memutuskan untuk diseriusin lah gitu. Jadi udah nggak bikin film lagi. Dan dari situ pesanan mengalir ya? Iya. Nah kalau kita lihat sini kan banyak nih bahan, ada bubuk pala. Saya juga baru tahu cake pakai jahe bubuk gitu ya. Nah itu sekarang sudah punya central kitchen. Sebelumnya pembuatan kue dilakukan di mana? Di rumah, di kamar, di meja belajar yang ada di kamar karena butuh ruang AC. Jadi ya karena rumah saya nggak ada AC kan, selain di dalam kamar. Jadi akhirnya ya bikinnya nyusunnya di dalam kamar. Pembeli pertama ternyata puas dengan kue buatan Karin. Hal itu menambah rasa percaya diri Karin untuk berbisnis kue. Ia lantas mengajak sahabatnya, Andrea, untuk menjadi rekan bisnisnya. Andrea yang lulusan desain interior ini tertarik. Andrea bertanggung jawab dalam urusan branding dan promosi. Jadi kira-kira begini produksinya. Harus di ruangan yang ber-AC. Soalnya ini bukan di kamar lagi ya? Ya enggak. Soalnya ini pakai fresh cream, jadi ntar dia leleh kalau enggak. Oh ini salah satu contoh itu ya, crepes. Crepesnya ya. Kalau ini pasti nggak lolos QC ya? Iya boleh. Tapi rasanya masih enak ya. Jadi waktu itu setelah dapat pelanggan pertama, akhirnya promosi yang dilakukan masih melalui BBM atau udah menggunakan sosial media lain? Pakai Instagram langsung sih. Karena dari awal dulu memang sudah pengguna Instagram, terus ya it was marketing gratis lah ya. Yang pasti kita sediain foto-foto yang cakep gitu. Nah kalau berbicara tentang Instagram kan foto yang cakep juga harus ditunjang sama caption dan story gitu. Itu seperti apa strategi promosinya sehingga orang tertarik lagi beli Lareya waktu itu? Jadi kan Andrea food stylist, punya prop, punya kamera. Jadi kita langsung foto-foto sendiri. Nah saya kan nulis naskah juga kan, jadi captionnya saya yang tulis gitu. Jadi saling melengkapi. Oke, dari Instagram itu lahir berapa orderan? Wah. Nominal. The first 2 weeks. The first 2 weeks? 14 juta. 14 juta. Iya. Uang 14 juta tersebut digunakan sebagai modal untuk membeli kulkas dan bahan-bahan kue. Saat itu sebenarnya Karin dan Andrea belum benar-benar paham cara mengatur keuangan. Keduanya lantas berkonsultasi dengan sejumlah teman yang punya pengalaman bisnis. Tahun 2013, Karin dan Andrea memutuskan untuk fokus membesarkan Lareya Cake & Co.
Karin, kalau kita berbicara Larea dari awal muncul sampai sekarang, sepertinya kan mulus-mulus saja. Sepertinya tantangan Larea ini dalam mengembangkan bisnis itu seperti apa ya? Sebenarnya sekarang ini sih yang krusial. Soalnya setelah kita terkenal, kita punya toko, then what? Gitu. We need to sustain the business kan. Nah, sustaining itu I think it's harder than getting there. Karena harus terus inovasi, kita harus create bener-bener produk yang bisa efeknya itu sama kayak milk crepes gitu, which is not easy gitu. Itu kenapa kita sekarang lebih banyak R&D, coba-coba resep ini itu, creating something that we know people will like. Jadi lebih susah dibandingin startingnya. Jadi untuk inovasi itu dilakukan per bulan kah atau memang per minggu? Keep on going every day. Setiap hari? Iya, jadi dari mau coba kue kering, ya kan, kue kering, pengen bikin hamper. Terus kita sekarang ada wedding cake. Wedding cake juga sudah. Wedding cake juga udah, ada party cake. Jadi kadang cake kita dihias-hias sama bunga gitu. Terus ada roti mungkin. Anda melihat kompetitor yang muncul belakangan ini sebagai apa sih? Sebagai pendorong untuk bisnis kedepannya lagi atau justru sebagai ancaman? Sebenarnya adanya mereka juga meramaikan industrinya ya gitu. Kebanyakan sekarang udah nggak banyak yang niru milk crepes karena mungkin masa terkenalnya udah lewat 2-3 tahun yang lalu. Jadi yang jual milk crepes mostly cuman Larea sama mungkin ada beberapa nggak terkenal juga sih. Jadi saya nggak terlalu memikirkan kompetitor. Saya mau create, innovate sesuatu kalau bisa originalnya Larea. Anda juga sudah melebarkan sayap ke kafe gitu. Ya. Dan ini juga pasti kafe kan butuh desain khusus. Ya. Nah, itu kabarnya partner Anda ini lebih megang tanggung jawab untuk urusan estetika segala macam. Iya, jadi kayak dekorasi yang flower cake, lalu desain grafis, packaging, desain kafe, harus ada bunga kafe, menu segala macam itu partner saya. Partnernya ya. Andrea namanya. Persaingan dalam bisnis kuliner tak bisa dianggap sepele. Selera pelanggan adalah faktor kunci yang harus diperhatikan. Agar pelanggan tetap loyal, itulah sebabnya Andrea dan Karin selalu berusaha menciptakan inovasi baru. Di sini juga biasanya inovasi itu dilakukan. Iya, ini ruang kerja saya sama biasanya tim R&D ada di sini. Jadi dari planning cake-nya sampai nanti coba-cobanya bener apa enggak, biasanya di meja ini. Baik, seperti apa sih inovasi yang dilakukan Larea? Anda sendiri itu mengembangkan setiap produknya itu, step-stepnya itu dari mana aja? Pertama dari cari inspirasi. Inspirasi? Dari Ya, buku-buku itu kayak gini? Bisa dari buku, bisa dari internet, bisa dari hasil karya orang lain, bisa jadi dari Ilham sendiri? Ya, ilham sendiri. Jadi kayak nginget masa kecil dulu sukanya makan apa sih. Trying to incorporate those things into the cake gitu. Biar unik, nggak ada yang lain yang punya. Kalau saya sih waktu kecil suka makan cilok. Nah kalau itu mungkin nggak jadi cake, kayaknya sulit ya. Nah, apa tuh biasanya makan makanan dari masa kecil yang jadi cake yang udah coba dikembangkan? Ini lagi mau coba dikembangin ya. Itu kayak arum manis itu loh, si rambut nenek atau apa sih orang ngomongnya. Iya, rambut nenek. Jenggot kakek, aslinya ngomong jenggot kakek. Iya. Terus dari beng-beng, kan suka tuh makan beng-beng atau permen nougat gitu. Dari situ ntar mikirin, oh itu rasanya kan lebih ke kacang ya, kacang sama yang putihnya itu bisa diganti apa, misalnya bisa diganti marshmallow gitu. Jadi nanti dari situ bikin ininya, gambarnya, ilustrasinya. Kira-kira mau dibikin bentuk apa, isinya cake, cream, ntar luarnya mungkin coklat atau apa. Jadi saya gambar, terus nanti ketemuan sama tim R&D. Jadi kira-kira yang ini, yang cake-nya ini adonannya pakai adonan apa? Sosok ibu adalah salah satu pendorong semangat Karin dalam berbisnis. Sui Yong pun kerap membantu Karin dalam menjalankan bisnisnya. Dulu, ia sempat meminjamkan sejumlah peralatan memasak kepada Karin dan Andrea. Pertama-tama ya seneng ya karena Karin bisa di Surabaya, dia tidak lagi ke luar kota. Waktu dia di film kan dia nggak di Surabaya, dia
di Jakarta, terus kita juga nggak tahu gimana kehidupannya di sana, kan jauh dari kita gitu. Waktu dia ambil kue ya kita sangat mendukung karena selalu ada di sini gitu. Karin dan Andrea memulai bisnisnya dari nol. Kini, omset usaha mereka sudah mencapai sekitar 500 juta rupiah per bulan. Sangat berdampak packaging ini. Jadi saya ada sisi psikologis buat orang-orang yang terima barang dan waktu buka mereka suka. Setelah sukses berjualan kue melalui media sosial, Karin dan Andrea lantas memutuskan untuk membuka toko kue. Tahun 2014, outlet pertama Larea Cake & Co dibuka di sebuah mall di Surabaya Barat. Pemilihan lokasi ini berdasarkan riset. Mayoritas pelanggan Larea adalah masyarakat kalangan menengah atas. Harga kue yang dijual Larea Cake & Co antara 400 hingga 550 ribu rupiah untuk diameter kue 22 cm. Ya, bentuknya lucu, cantik, tentunya rasanya juga enak. Sama kalau di foto, masuk Instagram terutama itu bisa bagus sih. Selain rasa, desain interior kafe juga digarap dengan serius. Untuk urusan ini, Andrea Sharon lah yang memastikan bahwa tema warna dan pemilihan furniture sesuai dengan brand image yang ingin dibentuk. Berarti memang temanya itu less is more ya? Less is more, Less is more. natural lighting, terus simple. Tapi kan oke, natural lightingnya memang di sini cukup dominan ya. Berarti Iya. sekaligus bisa penghematan, nggak perlu beli lampu ya? Boleh bisa dibilang gitu juga. Iya, ini kan kalau bisa kita ceritakan, ini kan space yang ada di pojokan mall banget. Iya. Untuk memancing crowd supaya sementara di depan sana pasti persaingannya cukup banyak juga. Lumayan. Apa yang dilakukan supaya orang akan datang ke sini? Marketingnya itu lewat dari social media yang pasti. Terus kita juga ada negosiasi spanduk-spanduk dengan mall. Terus juga dengan strategi-strategi marketing yang lain yang bisa bawa orang tertarik Tertarik untuk dari untuk sini. Salah satu contohnya doodling competition yang lagi kita adain bulan ini untuk celebrate Valentine's Day. Orang bisa datang dan karena meja kita ini pakai kertas, Oke. orang bisa coret-coret, jadi buktiin hashtag Talented Surabaya juga gitu, coret-coret berhadiah. Itu salah satu marketing strategi. Itu nanti dikumpulin, ada jurinya? Iya, Ada mereka jurinya. kumpulin nanti yang juri yang menang tahun lalu sama Larea Team. Oh gitu. Dapat prizes yang lumayan juga. Jumlah strategi marketing yang dijalankan Andrea cukup berhasil membuat brand Larea mendapatkan tempat di hati customer. Ini memang kebetulan mereka setiap dari tahun lalu sih mereka ada doodling contest. Mereka memang cukup peminatnya juga bagus, banyak banget dan saya jadi kepingin lagi hobi juga, memang lagi hobi lettering, lagi hobi doodling jadi ya ikut aja gitu. Strategi marketing lain yang cukup ampuh adalah penataan kafe. Display makanan diletakkan di depan pintu masuk. Strategi ini cukup berhasil menarik perhatian pelanggan. Kafe kini menyumbang 70% omset bulanan Larea Cake & Co. Ini bar minuman kita yang nyambung ke cake bar. Di sini kita bisa lihat customer yang datang Iya. dari sebelah sana langsung disambut Sama dengan pilihan kue-kue ini cake. ya. Yang Dibikin banyak. ngiler sama cake gini dari awal Iya. masuk ya. Iya betul. Nah ini kan juga terlihat itu sejumlah box Iya. gitu ya packagingnya. Ini Anda memikirkan supaya konsep boxnya seperti ini, terus packaging yang ini, itu dari mana sih awalnya? Dari
apa ya, personal saya sendiri, saya suka sekali unwrapping box, pakai pita, buka box yang kayak kado gitu. Jadi kayak box ini, contohnya ini box packaging standar kita. Box ini box putih polos, tapi pakai pita abu-abu. gitu. Jadi setiap kali orang mau makan cake-nya, mau buka boxnya, dia harus buka dulu. Gitu. Jadi ini pitanya benar-benar kita bisa buka. Dan kan ada wow effect dari customer. Dan of course waktu dibuka cake-nya itu juga menarik dan otomatis harus enak. Itu yang penting. Andrea juga menerapkan strategi personalisasi. Pembeli bisa menambahkan gift tag yang ditulisi pesan khusus untuk penerima kue. Dan ada juga kartu ucapan, ini salah satu contohnya, sisi belakangnya kosong, bisa ditulis pesan khusus. Oh, di sini bisa ditulisin pesan khusus. Itu misalnya kayak selamat ulang tahun atau happy anniversary, apapun itu, tim kami bisa tulis dengan handwriting yang cantik banget untuk di kartu itu. Oke, dengan seluruh konsep itu berdampak tidak pada penjualan Larea sejauh ini? Dari pertama kali kita mulai Larea, sekitar 3 tahun yang lalu, sangat berdampak packaging ini. Jadi saya ada sisi psikologis buat orang-orang yang terima barang dan waktu buka mereka suka. Jadi mereka waktu foto cake-nya juga nggak foto cake-nya aja, sama packaging-nya juga difoto karena packaging-nya cantik gitu. Dan saya juga pilih warna putih dengan aksen silver itu untuk branding Larea yang less is more. Baik. Gitu. Itu kan untuk pembelian yang langsung Untuk bulatan besar standar, ya, standar ya. box Tapi kalau standar. yang mau slice per slice gini, mereka kecil. dapat itu juga, personalisasi khusus juga? Bisa. Bisa. Tapi kalau box kecil kita nggak kasih pita. Gitu. Karena biasanya orang beli di sini slice biasanya untuk cepat kan. Jadi kalau di pita kadang makan waktu terlalu lama. Selain itu, Andrea juga menyiapkan desain kemasan untuk hari-hari besar tertentu. Contohnya Imlek dan Natal. Tema warna disesuaikan dengan perayaan tersebut. Merah untuk Imlek dan merah dengan campuran putih untuk Natal. Untuk hari kasih sayang, ada flower cake yang dihias bunga mawar aneka warna. Larea juga melayani pesanan pembeli yang ingin mendekorasi kuenya dengan jenis bunga lain. Dikerjakan dengan sepenuh hati, I think people will see that and appreciate that gitu loh. Jadi nggak sekedar duit for profit gitu, kayak we never do it for money. Untuk memperluas pasar, Larea Cake & Co juga menjual produknya di sejumlah kafe rekanan di Jakarta, Semarang, dan Bandung. Strategi penjualan lainnya adalah layanan pesan antar. Layanan ini dibuat untuk mengakomodir gaya hidup masyarakat di kota besar yang ingin serba praktis. Tahu Larea itu dari teman sih awalnya, terus habis itu buka-buka di Instagram, kok kelihatannya bagus, terus coba-coba pesen deh. Larea Cake & Co terus berusaha memperluas pasar mereka. Selain memperluas wilayah pemasaran, Karin dan Andrea terus berupaya agar brand mereka mampu menjadi top of mind konsumen. Bisnis Larea Cake & Co berkembang cukup pesat. Dampaknya, Karin dan Andrea merekrut sejumlah pekerja. Saat ini Larea Cake & Co sudah memiliki 45 orang karyawan. Kalau kemudian kita berbicara tentang kriteria, maka kriteria sumber daya manusianya juga nggak akan lepas dari value yang kita punya, seperti smart and strong, creative and innovative, kemudian
dia juga generosity, kemudian dia juga passion kepada pengembangan food and beverage business. Jadi itu yang penting sih, termasuk integritas, kejujuran, itu pasti ada di dalam situ. Cuman lebih spesifik ke Larea, maka kita akan bicara tentang vision dan mission value bisnis. Sistem kerja Larea tidak serta-merta terbentuk dengan sistematis. Semuanya dibenahi secara perlahan hingga terbentuk workflow yang semakin hari semakin baik. Pelajarannya sih di sistem. Ya, jadi kita harus bikin sistem karena punya employee banyak sekali. Gimana caranya mereka kerja dalam peraturan dan juga loophole-loophole yang bisa menggoda mereka untuk actually cheat. Oh, ada kecurangan. Ya, kecurangan-kecurangan itu harus diminimalisir, kalau bisa ya ditiadakan gitu. Nah, itu kan prosesnya panjang ya, step by step. Nah, itu yang sampai sekarang pun kami masih belajar untuk membenahi dan membuat sistem itu. Oh, berarti sebelumnya memang ada cerita juga, ada terjadi ibaratnya kecolongan lah seperti itu, gimana? Ada. Jadi satu kali dulu kita punya admin customer service yang dia bertugas untuk ambil order, terima telepon, atur pengiriman gitu. Dan kita baru sadar di kayak tahun lalu ya. Sekarang dia udah nggak kerja, tapi dia tuh nyolongnya dengan cara suruh customernya transfer ke rekening dia sendiri, lalu dia ambil cake-nya dari dapur kita. Andrea dan Karin paham bahwa bisnis mereka tidak akan berjalan baik jika tidak berinvestasi pada sumber daya manusia. Mereka lantas mempelajari ilmu-ilmu mengenai manajemen sumber daya manusia. Mereka belajar dari buku dan dari kisah sukses pengusaha lain. Apa sebenarnya menjadi tips utama mungkin bagi anak-anak muda lain ketika mereka ingin memulai suatu bisnis supaya juga bisa berlari cepat? Karena sejauh ini mungkin saya lihat proses pertumbuhan Larea itu cukup cepat. Ya. Bagaimana sih tipsnya? Pasti kan berbeda nih masing-masing. Karin gimana? Dari saya sih, ini personal sekali ya. Don't think about the money gitu. Because it's not all about money gitu. Jadi do what you really like, do what you really care about, and do it for the people you love. And I think the money will come along the way when you do all that. Karena when you don't actually like what you do, how can you ask other people to like it? Ya kan? Jadi if you love it, pertama dikerjakan dengan sepenuh hati, I think people will see that and appreciate that gitu loh. Jadi nggak sekedar duit for profit gitu, kayak we never do it for money. Justru hasilnya sekarang profit ngalir sendiri Iya, ya. iya. Kalau Andrea gimana? Sama sih, Sama. bukan tiru-tiru tapi sama. Memang karena dari awal, saya juga orangnya kalau saya nggak suka, saya nggak bakal lakukan. As simple as that. Jadi semua berakar ke passion gitu. Jadi kalau misalnya kamu memang suka sesuatu, do it. Nanti juga rezeki itu pasti akan datang gitu kan. Terus juga kerja keras itu pasti. Jadi appreciate what you have and do your best gitu. And let God do the rest. Yep. Itu our personal motto. Konflik pasti akan terjadi seiring berjalan bisnis. Apakah sejauh ini kalian sudah menemukan metode khusus gitu mungkin? Seperti apa sih kalau menangani perbedaan ide seperti apa? Apakah hanya dikomunikasikan dengan baik atau justru ada cara-cara lain yang lebih unik gitu? I think we both know our own place. Jadi kan kita tahu sama-sama kekuatannya dan kelemahan masing-masing ya. Jadi kalau saya lemah di estetik misalnya ya kalau misalnya saya nggak akan ngotot di situ. Kalau Andrea bilang jelek, ya udah saya ikut oke jelek gitu kan. Kalau misalnya rasa, misalnya Andrea bilang ini kurang enak, tapi menurutku no this is really good just because of selera, ya the say is on me, ya kan. Jadi emang udah ada ini masing-masing gitu. Jadi udah ngerti aja. Ya. Sama nih ya. Sama. Kan menurut kami sih our partnership itu complement each other. I think that's a good partnership. Jadi asal pertemanan aja nggak cukup. A good partnership itu yang saling melengkapi. Itu. Jadi ya. Dan memang cocok dari awal.
apa yang aku lakuin Andrea nggak bisa, apa yang Andrea bisa aku Iya. sangat tidak bisa.